Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Reptiana Taib dengan NIM 15 14 20 18 5 kelas 3F. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kurikulum dengan judul Perubahan Kurikulum dari Zaman Old hingga Sekarang. Dosen pengampu Ibu Nur Padlia, SPD, MPD. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum. Dalam perjalanan sejarah sebelum kemerdekaan, kurikulum sering dijadikan alat politik oleh pemerintah. Misalnya, ketika Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda dan Jepang, kurikulum harus disesuaikan dengan kepentingan politik kedua negara tersebut. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, kurikulum Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai bangsa sebagai cerminan masyarakat Indonesia. Pasca kemerdekaan kurikulum, pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1978, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dan tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasinya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang dinamika pengembangan kurikulum pendidikan. Sejak proklamasi kemerdekaan di Indonesia telah menetapkan tujuan yang jelas kemana NKRI akan dibawa. Dasar negara telah ditetapkan sejak pra-kemerdekaan, yakni Pancasila lengkap dengan lambang negara, moto, lagu kebangsaan, dan bahkan konstitusi yang di dalamnya telah memuat 4 tujuan yang akan dicapai. Salah satu tujuan itu dirumuskan dengan sangat tepat, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ternyata konsep mencerdaskan itu telah dijelaskan oleh Howard Gardner setelah 28 tahun kemudian. Perubahan kurikulum tentu saja disertai dengan tujuan pendidikan yang berbeda-beda, karena dalam setiap perubahan tersebut ada suatu tujuan tertentu yang ingin tercapai untuk memajukan pendidikan nasional kita. Perubahan kurikulum di dunia pendidikan Indonesia bertujuan yang ingin dicapai dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, kurikulum 1947. Awal kurikulum tersebut pada tahun 1947 yang diberi nama Rentna Pelajaran 1947. Kurikulum ini pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Yang menjadi ciri utama kurikulum ini adalah menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah Leerplan. Dalam bahasa Belanda artinya rencana pelajaran, lebih populer ketimbang kurikulum. Perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda kepentingan nasional. Kemudian yang pertama yaitu kurikulum 1947. Awal kurikulum terbentuk pada tahun 1947 yang diberi nama Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan
oleh Belanda karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Yang menjadi ciri utama kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah leerplan. Dalam bahasa Belanda, artinya rencana pelajaran, lebih populer ketimbang kurikulum. Atau dalam kata bahasa Inggris, perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Kemudian yang kedua, kurikulum 1952. Setelah kurikulum 1947, pada 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Retna Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah menaruh pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga, kurikulum 1964. Usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Retna Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, kepergaulan, dan jasmani. Ada yang menyebut Pancawardhana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karya, dan moral. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Adapun kelebihan dan kelemahan yang terdapat pada Retna Pendidikan 1964. Kelebihannya yang pertama, sudah mengembangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, ranah kognitif merupakan kemampuan pada segi keilmuan, ranah afektif merupakan kemampuan pada segi sikap, dan psikomotorik merupakan kemampuan pada segi keterampilan, di mana ketiganya merupakan faktor penting dan pembentukan kepribadian manusia telah menjadi prioritas di kurikulum ini. Yang ketiga, mengupayakan pengembangan potensi peserta didik sebagai pangkal dari kemampuan seseorang untuk melakukan tindak lanjut dengan segala kreativitas dan inovasi. Maka dengan kurikulum ini telah menganggap setiap manusia memiliki potensi yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, yaitu mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dalam kurikulum ini, tanpa dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
Kemudian kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau dengan sebutan manajemen by objektif yang terkenal saat itu. Metode materi dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau disingkat dengan PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum atau disingkat dengan TIU, tujuan instruksional khusus atau disingkat dengan TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik, guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Adapun kelebihan dan kelemahan yang terdapat pada kurikulum tersebut, itu pertama, kelebihannya berorientasi pada tujuan. Yang kedua, mengarah pembentukan tingkah laku siswa. Yang ketiga, relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, menekankan efektivitas dan efisiensi. Yang kelima, menekankan fleksibilitas, yaitu mempertimbangkan faktor-faktor ekosistem dan kemampuan penyediaan fasilitas yang menunjang terlaksananya program. Yang berikut, melatih guru untuk dapat menggunakan teknik penyusunan program pengajaran yang dikenal dengan prosedur. Kemudian yang keenam, kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dan mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau disingkat dengan CBSA atau Student Active Learning atau disingkat dengan SAL. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruangan kelas lantaran siswa berdiskusi. Di sana-sini ada tempelan gambar dan yang mencolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Akhiran penolakan CBSA bermunculan. Kurikulum 1984 ini berorientasi kepada tujuan instruksional, didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Kemudian yang ketujuh, kurikulum 1994. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayang, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada 1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1999.
tapi perubahannya lebih pada menambah sejumlah materi pelajaran saja. Kemudian kurikulum 2004. Struktur kompetensi dalam kurikulum berbasis kompetensi dalam suatu mata pelajaran memuat rincian kompetensi dasar mata pelajaran itu dan sikap yang diharapkan dimiliki siswa. Contoh dalam mata pelajaran matematika, kompetensi dasar matematika merupakan pernyataan minimal atau memadai tentang pengetahuan, keterampilan sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah siswa menyelesaikan suatu aspek atau subaspek mata pelajaran matematika. Kompetensi dasar mata pelajaran matematika merupakan gambar kompetensi yang seharusnya dipahami, diketahui, dan dilakukan siswa sebagai hasil pelajaran mata pelajaran matematika. Kompetensi dasar tersebut dirumuskan untuk mencapai keterampilan matematika yang mencakup kemampuan penalaran, komunikasi, pemecahan masalah, dan memiliki sikap menghargai kegunaan matematika. Struktur kompetensi dasar kurikulum berbasis kompetensi ini dirinci dalam komponen aspek, kelas, dan semester. Kemudian kurikulum 2006. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau dengan singkatan KTSP. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pembelajaran oleh siswa hingga teknik evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan sekolah dalam hal ini, guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut dengan KTSP. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan daerah dan wilayah setempat. Yang terakhir yaitu kurikulum 2013 atau yang sedang kita gunakan sekarang. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Kegiatan pembelajaran perlu diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai sekurang-kurangnya tingkat kompetensi minimal agar mereka dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan konsep belajar tuntas dan pengembangan bakat, setiap peserta didik harus diberi kesempatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing. Kurikulum 2013 ini terutama berorientasi pada perubahan proses pembelajaran atau yang semula dari siswa diberi tahu menjadi siswa mencari tahu, dan proses penilaian dari berfokus pada pengetahuan melalui penilaian output, penambahan jam pembelajaran sebagaimana halnya kecenderungan negara-negara luar belakangan ini. Baiklah, itulah penjelasan atau hasil diskusi tentang pengembangan kurikulum dari zaman old hingga zaman sekarang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.